Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sigit Widodo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sirkuit Mandalika, sirkuit MotoGP kebanggaan Indonesia. Indonesia diharapkan bisa menjadi tuan rumah MotoGP 2021. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat sedang digarap untuk menggelar balapan MotoGP tersebut. Sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan. Dorna sebagai promotor MotoGP memberikan tenggat waktu untuk Indonesia. Setidaknya Juni 2021 harus ada kepastian soal sirkuit Mandalika, apakah siap untuk menggelar MotoGP atau tidak. Saat ini, karena sirkuit masih dikerjakan, sirkuit Mandalika terdaftar di kalender MotoGP 2021 sebagai lokasi cadangan. CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, tidak merahasiakan fakta bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan MotoGP jika salah satu dari 4 acara di Asia, yakni di Buriram Thailand, Motegi Jepang, Sepang Malaysia, atau Phillip Island Australia harus dibatalkan. Sirkuit MotoGP baru di Lombok tidak dirancang sebagai lintas balap permanen, melainkan sebagai lintasan jalan raya. Boleh dibilang sirkuit ini hanya ditutup untuk ajang motor MotoGP atau ajang balap MotoGP setiap tahunnya. Tetapi tindakan penjagaan keamanan, ruang jatuh yang aman untuk pembalap, dan infrastruktur tetap akan memenuhi standar tertinggi. Homologasi tingkat AFIM harus dijamin. MotoGP di Indonesia kemungkinan besar bisa dilangsungkan pada akhir pekan sebelum GP Sepang 2021. CEO Dorna pun memberikan tenggat waktu jika Indonesia ingin menggelar balapan. Fokusnya harus pada konstruksi, homologasi, serta pengujian, terutama karena ini adalah sirkuit jalanan yang baru. Seperti yang disebutkan, ada kemungkinan bahwa perubahan akan terjadi pada kalender sementara, dan setelah kami memiliki gambaran yang lebih jelas, tentu saja tergantung pada konstruksi dan pengujian. Kami dapat mulai mendiskusikan kemungkinan tanggal untuk Grand Prix pada 2021, kata Ezpeleta dikutip dari halaman resmi MotoGP. MotoGP di halaman resminya mengatakan Indonesia memang diposisikan sebagai salah satu venue cadangan. Itu berarti pengaturan waktu penyelenggaraan MotoGP Indonesia sangat tergantung pada trek yang sedang diselesaikan. Selain itu, sirkuit yang tengah dibangun itu juga harus dilalui atau melalui proses homologasi dan pengujian. Oke guys, kita langsung saja menuju ke sirkuit. Kita ini sedang berada di tikungan ke-1 atau tikungan pertama. Kita lihat kondisi lahannya tampak basah, seperti memang ini baru turun hujan nih guys. Ini saya mengambil gambar pada pagi hari. Nah, kalau kalian lihat di bagian kanan kiri sudah dihampar subbase yang cukup lebar. Jika dilihat sebelah kiri itu ada baru penghamparan subbase dengan dilapisi dengan geotextile. Kemudian pada bagian badan sirkuit masih ada alat berat yang sedang meratakan dan memadatkan subbase yang terbuat dari base course maupun split nih guys. Kemudian ini kita datang atau sampai di tikungan yang kedua. Tikungan yang kedua untuk bagian badan sirkuit juga sudah dihampar oleh subbase atau subgrade. Dan dilihat di bagian depan itu ada 2 alat berat yang sedang memadatkan area subgrade, dan kita lihat ada juga beberapa pekerja sedang bekerja di bawah kita nih guys. Nah, di depan alat berat itu masih ada terpampang melintang drainase ya guys yang melintasi sirkuit. Ini prosesnya atau progresnya masih pembesian. Untuk dinding kanan kiri sudah jadi beton, kemudian yang bagian atas masih pembesian guys. Kita lanjut ke tikungan yang ke-5, dan tikungan kelima ini masih belum berbeda dari beberapa hari sebelumnya.
masih terlihat ada hamparan-hamparan subbase yang sudah dipadatkan. Kemudian di depan ini kita ngeliat ada truk sedang menyeberang, ini akses sementara untuk project, dan kalian lihat juga masih ada tiang listriknya nih guys. Kemudian kita menuju ke tikungan ke-6. Ini tikungan ke-6 sangat lebar, sebelah kiri adalah akses untuk servisnya, masih terlihat ada hamparan subbase yang dilapisi dengan geotekstil. Kemudian badan sirkuitnya juga sudah dihampar oleh subbase, sudah dipadatkan nih guys. Kemudian ini di depan ada melintas lagi jalan akses yang kemungkinan ini nanti akan jadi calon drainase sepertinya nih guys. Kita belum tahu ini bagiannya ini untuk apa. Kemudian kita menuju ke tikungan ke-7. Tikungan ke-7, antara tikungan ke-7 ke-8 ada progres pembangunan tunnel ini guys. Jadi ini adalah tunnel yang keberapa ini. Jadi ini tunnel sudah hampir jadi. Jadi ini tunnelnya sudah dicor bagian dinding dan bagian atasnya. Sepertinya sudah 90%, tinggal melakukan pengurugan saja nih guys. Dan kekurangan pada bagian ujung kanan dan kirinya guys. Tampak tidak ada pekerja yang sedang bekerja di area tersebut guys. Kemungkinan memang fokus pekerja sudah dialihkan ke pekerjaan lain. Jadi untuk di bagian tunnel ini tinggal pekerjaan pengurugan dan finishing di ujung dan depan, ujung belakang dan ujung depan tunnel. Kemudian kita ke arah ke tikungan 9. Nah, kita sama-sama lihat bahwa tikungan 9 ini masih dalam bentuk tanah atau masih rumput, belum terlihat aktivitas pembuatan jalur trek sirkuitnya nih guys. Dan kita ke arah tikungan ke-10, kita lihat ada garis putih memanjang ke depan. Ini adalah drainase. Jadi yang tengah itu adalah badan sirkuit, sebelah kiri adalah service roadnya, yang kanan juga service roadnya. Jadi antaranya ada box culvert atau namanya drainase. Ini adalah tikungan yang paling tajam, tikungan ke-10, karena tikungan ini berasal dari trek lurus yang lumayan panjang, dan di sini kemungkinan nantinya adanya aksi salib menyalip pembalap yang mungkin bisa lebih seru nih guys. Nah, buat kalian para penonton bisa menyaksikan balapan ini dari atas bukit ini. Pemandangannya sangat indah. Selain bisa melihat balapan, kalian juga bisa melihat pemandangan pantai yang cukup indah banget. Kalian bisa menikmati indahnya pantai di Indonesia guys. Kemudian kita bisa menuju ke tikungan ke-11. Tikungan ke-11 ini tikungan yang pendek karena dia langsung melintas atau menuju ke tikungan 12 ke arah kiri nih guys. Jadi tidak terlalu panjang. Begitu pembalap buka throttle, dia kemudian menutup lagi ke arah tikungan ke-12. Nah, dari tikungan ke-12 ini sudah terbentuk area pemadatan dari subbase-nya guys. Seperti yang lainnya juga kita ngeliat ada bagian segitiga, itu adalah untuk bagian geotekstil logo membran untuk melapisi lapisan tanah dengan bagian atasnya supaya nanti tanahnya atau ininya padat ya guys. Tanah dasarnya padat, tidak airnya tidak menuju ke atas atau rembes nih guys. Kemudian di bagian tikungan ke-13 ada drainase atau mungkin ini tunnel nih guys. Di bagian 13 ini lebar seperti ini, sepertinya ini akan dibuat tunnel. Nah, kita melihat juga ada beberapa alat berat sepertinya itu vibro sedang bekerja untuk memadatkan di area tikungan ini guys, di tikungan ke-13. Nah, kita ke depan menuju ke tikungan 14. Tikungan yang
derajatnya cukup besar dan tidak terlalu tajam. Karena memang ini adalah beberapa titik-titik untuk titik-titik yang sangat strategis untuk menyalip nih guys, karena di sini sudah mulai pembalap itu sudah mulai melakukan pengereman. Mulai dari tikungan yang ke-15 ini si pembalap ini biasanya sudah melakukan pengereman, kemudian dia berbelok ke arah tikungan ke-16 yang juga tidak terlalu tidak terlalu lurus. Jadi di sini kemungkinan akan terjadi speednya tidak terlalu cepat, dan merupakan kesempatan oleh pembalap saling berebut untuk menjadi juara di tikungan terakhir dan garis finish yang pertama nih guys. Nah, kita sudah melalui di tikungan 16. Nah, tikungan 16 ini benar-benar tikungan yang sangat bagus menurut saya, karena begitu dia 15 ke kanan, kemudian ke kanan lagi, kemudian ini ke kiri. Lah, ini adalah tikungan yang terakhir. Disinilah nasib pembalap ditentukan, karena tikungannya juga ini diberi ruang yang sangat lebar, yang sangat berpotensi pemenang akan ditentukan di tikungan ini aja nih guys. Itulah update sementara dari progres pembangunan sirkuit Mandalika pada hari ini tanggal 4 Januari 2021. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini untuk tetap eksis dan menyajikan update terkait sirkuit Mandalika. Terima kasih dan sampai jumpa.